Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi di channel Teguh History. Eksklusif bahas soal tes pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K Guru. Nah, kita akan membahas soal P3K Guru. Ada 3 poin ya, atau ada 3 syarat. Di antaranya yang pertama soal pedagogi, yang kedua soal manajerial, dan yang ketiga sosiokultural. Nah, kita akan membahas 3 poin ini. Nah, sebelum kita membahas secara tuntas, saya mengajak teman-teman semuanya untuk mendukung channel Teguh History. Caranya dengan like, subscribe, dan komentar di setiap video yang teman-teman tonton. Terima kasih. Semoga teman-teman mengikuti seleksi tahap yang kedua atau tahap yang ketiga lulus di tahun 2021. Oke, kita langsung saja. Let's go. Soal yang pertama, model pembahasan abad 21 yang menekankan dihasilkannya produk dan menekankan otonomi belajar sejak mulai merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi hasil belajarnya adalah A. Pembelajaran berbasis proyek, B. Pembelajaran kooperatif, C. Bermain peran dan simulasi, D. Pembelajaran diskusi online, dan yang E. Pembelajaran kontekstual. Jawaban yang tepat yang mana nih? Untuk soal yang pertama, yang tepat adalah yang A ya, pembelajaran berbasis proyek. Nah, kita bahas ya pembahasan di soal nomor 1 ini. Menurut Bos dan Krauss ya, model pembelajaran berbasis proyek atau disingkat PJBL adalah sebuah model pembelajaran yang menekankan aktivitas siswa dalam memecahkan berbagai permasalahan yang bersifat open-ended dan mengaplikasi pengetahuan mereka dalam mengerjakan sebuah proyek untuk menghasilkan sebuah produk otentik tertentu. Nah, ini berdasarkan buku kutipan dari Abidin 2007, halaman 167 ya. Nah, menurut Thomas, pembelajaran berbasis proyek memiliki beberapa prinsip dalam penerapannya. Nah, yaitu ini diambil dari Wena ya 2021 kutipannya. Sentralistik, nah pusat dan strategi pembelajaran. Nah, pertanyaan menuntun ya, menuntun siswa untuk menemukan konsep. Investigasi konstruktif, ini merumuskan pengetahuan yang dibutuhkan. Kemudian ada otonomi, ini otonomi untuk menentukan target sendiri. Kemudian realistis, pekerjaan nyata yang sesuai dengan kenyataan. Nah, ini adalah prinsip dalam penerapan pembelajaran berbasis proyek. Paham ya? Oke, kita bahas soal yang kedua. Seorang pendidik perlu memahami landasan pendidikan. Salah satu manfaat mempelajari landasan pendidikan bagi pendidik adalah yang A. Memahami berbagai karakteristik peserta didik sehingga memandang peserta didik sebagai pribadi yang unik. B. Menumbuhkan sikap berpikir kritis pendidik terhadap perkembangan peserta didik. C. Membantu pendidik dalam menentukan metode pembelajaran yang tepat digunakan dalam situasi tertentu di kelas. D. Meningkatkan perkembangan pola pikir dan pola kerja pendidik tentang bagaimana seharusnya melaksanakan praktek pendidikan. Yang E. Memahami berbagai pasal-pasal dalam UUD atau Undang-Undang Dasar dan peraturan yang berlaku di Indonesia terkait dengan pendidikan. Nah, di sini jawabannya adalah yang D ya, meningkatkan perkembangan pola pikir dan pola kerja pendidik tentang bagaimana seharusnya melaksanakan praktek pendidikan. Nah, ini ya pembahasannya. Manfaat pemahaman landasan pendidikan. Yang pertama itu pengembangan wawasan kependidikan, yaitu berkenaan dengan berbagai asumsi yang bersifat umum tentang pendidikan yang harus dipilih dan diadopsi oleh tenaga kependidikan sehingga menjadi cara pandang dan berpikir atau bersikap dalam rangka melaksanakan tugasnya. Yang kedua, meningkatkan perkembangan pola pikir dan pola kerja pendidik tentang bagaimana seharusnya melaksanakan praktek pendidikan. Kita bahas berikutnya ya, soal yang ketiga.
Rendahnya partisipasi peserta didik di kelas mendorong seorang guru menyediakan Google Drive agar karya peserta didik dapat tersimpan dengan baik, sehingga memudahkan teman lainnya dalam memberikan sumbang saran terkait karya temannya. Hal ini merupakan mengintegrasikan teknologi pada domain. Nah, pilihannya yang A, penilaian terhadap peserta didik, B, pemahaman terhadap peserta didik, C, strategi pembelajaran, D, pemahaman materi pembelajaran, yang E, pengelolaan pembelajaran. Jawaban yang tepat adalah yang C, strategi pembelajaran. Nah, kita bahas ya. Contoh pemanfaatan teknologi untuk penilaian. Nah, untuk mengukur pencapaian kompetensi guru menggunakan Google Formulir agar bisa untuk melihat perolehan skor secara cepat dan mendapatkan data indikator kompetensi apa yang belum tercapai. Nah, contoh pemanfaatan teknologi untuk pemahaman peserta didik. Untuk mengatasi kebosanan peserta didik saat pembelajaran, guru memanfaatkan game edukatif agar peserta didik tertarik dengan pembelajaran. Nah, contoh pemanfaatan teknologi untuk pemahaman materi pembelajaran. Nah, rendahnya daya serap peserta didik terhadap kompetensi tertentu mendorong guru memanfaatkan video edukatif yang terintegrasi YouTube dengan maksud agar peserta didik dapat belajar materi secara mandiri di samping di kelas. Contoh pemanfaatan teknologi untuk pengelolaan pembelajaran. Untuk memudahkan guru dalam menjelaskan materi, misal kelas 10 ya, guru memanfaatkan slide PPT atau PowerPoint. Nah, ini adalah contoh pemanfaatan teknologi ya dengan berbagai aspek. Next, kita bahas soal yang keempat. Ari adalah anak rajin, memiliki sikap yang baik, dan bahkan sering mewakili dalam kegiatan Olimpiade Sains Nasional. Tapi pada hasil laporan belajar, dia memiliki 5 nilai yang di bawah KKM. Tindakan Anda sebagai wali kelas adalah A. Siswa tersebut tetap naik kelas dengan pertimbangan peserta OSN. Yang B. Meminta masukan dari guru-guru terkait naik tidaknya. C. Mendiskusikan dengan orang tua Ari ya, terkait masalah ini. D. Tidak naik kelas karena tidak memenuhi kriteria kenaikan kelas. Naik kelas karena sikap Ari baik. Jawaban yang tepat adalah yang D, ya, tetap ya. Kalau sudah tidak memenuhi kriteria, maka tidak ada toleransi. Siapapun ya yang pernah mengikuti lomba atau apapun, itu di sini tidak ada toleransi. Kenapa sih? Nah, kita bahas. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan nomor 23 tahun 2016. Nah, kompetensi inti 1 dan kompetensi inti 2, kompetensi sikap minimal baik. Kompetensi inti 3 dan kompetensi inti 4, ya, kompetensi pengetahuan dan keterampilan tuntas. Nah, batas ketidaktuntasan KI 3 dan KI 4 ini adalah maksimal 3 mata pelajaran. Maksimalnya adalah 3 mata pelajaran. Kita lanjut soal yang kelima, masih pedagogik ya. Dalam suatu pembelajaran diperoleh data banyak siswa yang tidak aktif. Maka Anda sebagai guru harus mengubah pendekatan pembelajaran yang tepat ya. Pendekatan yang tepat untuk mengatasi hal tersebut adalah A. Konstruktivisme, B. Kontekstual, C. Saintifik, D. Deduktif, dan yang E. Induktif. Jawaban yang tepat adalah yang C. Saintifik. Nah, pembahasannya adalah yang A ya, membentuk konsep sendiri. Ya, ini saintifik. Kemudian yang B, membuat pembelajaran bermakna. Yang C, pembelajaran aktif. Ya, sama. Yang D, pakem konsep, berpikir logis, dan yang E, terampil dalam membuat kesimpulan. Nah, ini adalah ciri-ciri pendekatan saintifik. Next, kita bahas soal yang ke-6. Manajerial ya. Anda merupakan seorang manajer pada sebuah perusahaan. Sudah beberapa bulan ini ada salah satu karyawan yang tidak dapat bekerja dengan baik, bahkan cenderung menghambat aktivitas di perusahaan. Banyak pekerjaan yang tertunda karena harus menunggu dia menyelesaikan pekerjaannya. Terkadang setelah ditunggu pun hasilnya sangat buruk. Padahal Anda sudah memastikan bahwa beban kerja karyawan tersebut sudah sesuai dengan peraturan dan prosedur perusahaan. Perusahaan pun telah memberikan kesempatan beberapa kali untuk perbaikan dan memberi pelatihan. Namun setelah diamati tidak ada perubahan sama sekali. Nah, yang Anda lakukan, A, memberi kesempatan terus sampai dia bisa berubah menunjukkan performa terbaiknya, mesti akan mengganggu kinerja perusahaan. Yang B, memberikan kesempatan
karena setiap karyawan berhak atas hal tersebut. Yang C terpaksa mencari penggantinya agar kinerja perusahaan kembali membaik. Yang D memberhentikannya dan memastikan semua keputusan saya terdokumentasi. Dan yang E memberhentikan karyawan yang bermasalah tersebut karena tidak bekerja dengan baik. Jawaban yang tepat adalah yang D ya, jelas ya, di sini kita berhentikan dan ada buktinya. Pembahasan lengkapnya, topik kemampuan menggerakkan dan mengordinir orang lain. Nah, sebagai atasan kita harus mampu mengordinir bawahan, memberikan kesempatan untuk perbaikan dan pelatihan, namun jika tidak ada perubahan maka seorang atasan harus tegas, karena atasan juga punya tanggung jawab terhadap kemajuan perusahaan yang dikelolanya. Next, kita bahas soal yang ke-7. Di divisi tempat Anda bekerja sedang terjadi sebuah masalah yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan dalam menyelesaikan tugasnya. Anda sebagai atasan sudah mencoba untuk berpikir dan memandang masalah tersebut secara objektif dan menganalisis setiap karyawan yang dapat terpengaruh atas masalah tersebut. Kemudian yang Anda lakukan, A. Meminta mereka untuk berpartisipasi lebih baik lagi dan patuh terhadap semua kebijakan yang akan diambil. Yang B. Menyuruh mereka mematuhi semua kebijakan dan meminta penyelesaian dari masalah tersebut. C. Meminta masukan dari mereka dan membuat keputusan secepatnya agar dipatuhi semua karyawan divisi. Yang D. Membuat keputusan secepatnya dan memberitahu karyawan divisi akan hal tersebut agar tidak kaget. Yang E. Meminta masukan dari mereka, melakukan revisi seperlunya, dan kemudian mengajak mereka turut mengimplementasikan rencana yang telah disepakati bersama. Nah, maka jawaban yang tepat di sini ya, kaitannya dengan berpikir dan memandang masalah secara objektif dan menganalisis. Jawabannya adalah yang E ya. Meminta masukan dari mereka, melakukan revisi seperlunya, dan kemudian mengajak mereka turut mengimplementasikan rencana yang telah disepakati bersama. Nah, pembahasannya seperti ini. Ya, topik kemampuan menggerakkan dan mengkoordinasi orang lain sebagai atasan harus melibatkan bawahan. Tetapi keputusan tetap ada di tangan kita. Memberikan pemahaman dan bagian dari kelompok kita harus saling terbuka, saling bertanggung jawab dan memiliki kesadaran serta selalu mengkomunikasikan setiap ada permasalahan. Nah, ini adalah sifat dari kepemimpinan. Ada hubungan dengan atasan dan bawahan. Kita bahas soal yang ke-8. Anda diminta atasan Anda untuk menyelesaikan sebuah masalah di dalam pekerjaan karena atasan Anda menilai Anda karyawan yang paling mampu mengatasinya dengan baik dan efektif. Namun ketika di tengah jalan penyelesaian yang Anda berikan terhadap permasalahan tersebut sedikit kurang optimal untuk memberikan solusi terbaik seperti yang diharapkan perusahaan yang Anda lakukan, ya, saya akan berubah semua solusi yang ada dan saya akan berubah semua solusi yang ada dan membuat penyelesaian baru. Yang B, saya meminta atasan untuk memberikan saya waktu lebih untuk memikirkannya. Yang C, saya melakukan modifikasi atas keputusan tersebut. Terkadang modifikasi kecil sudah cukup. Yang D, mengembalikan tugas tersebut kepada atasan untuk dilimpahkan kepada karyawan lain. Yang E, memikirkan cara yang paling efektif dari penyelesaian sebelumnya. Jawaban yang tepat adalah yang C ya. Saya melakukan modifikasi atas keputusan tersebut. Terkadang modifikasi kecil sudah cukup. Nah, pembahasannya seperti ini. Topik kreativitas dan inovasi mampu memikirkan hal-hal kreatif dan imajinatif untuk melakukan perbaikan pada sebuah proses sehingga mendapatkan hasil terbaik. Tidak harus berubah, tapi melakukan modifikasi sehingga apa yang menjadi tujuan dapat tercapai. Next, kita bahas yang nomor 9. Beberapa hari terakhir ini di kantor Anda sedang disibukkan dengan banyaknya deadline pekerjaan yang harus diselesaikan secepatnya ya. Sehingga setiap komponen perusahaan diminta untuk memberikan kemampuan terbaiknya agar bagi perusahaan. Karena jika ada pekerjaan yang tertunda akan berpengaruh terhadap produktivitas kerja. Namun, ada beberapa karyawan yang datang kepada Anda bercerita dan mengeluhkan beberapa hal yang tidak berkaitan dengan pekerjaan. Nah, sikap Anda, saya selalu terbuka terhadap setiap karyawan untuk berkeluh kesah kapanpun mereka membutuhkannya. Yang B, hal tersebut harus dibatasi karena dapat mengganggu kinerja perusahaan. C, selalu
simpati dan memberikan nasihat dan solusi yang paling baik terhadap setiap masalah mereka. D. Bersimpati dan memberikan solusi dan nasihat dengan tepat, memprioritaskan kepentingan perusahaan. E. Saya akan selalu baik kepada setiap karyawan di perusahaan dan dapat menjadi teman curhat mereka setiap waktu. Nah, di sini adalah problemnya adalah kemampuan terbaik ya. Kemampuan terbaik di sini atasan dengan bawahan ya. Hubungan secara kinerjanya seperti apa. Nah, jawabannya adalah yang D. Bersimpati dan memberikan solusi dan nasihat dengan tetap memprioritaskan kepentingan perusahaan. Profesionalitas di sini ya. Nah, pembahasannya topik orientasi kepada orang lain. Nah, dengan menunjukkan itikat baik, empati dan kepedulian terhadap sesama, namun sesuai dengan kapasitas yang dimiliki dengan tetap memprioritaskan kepentingan perusahaan Anda, berbuat baik dan kerjaan tetap jalan. Next, soal yang ke-10, masih manajerial. Anda telah bekerja sesuai dengan SOP, standar operasional ya, yang perusahaan berikan kepada setiap karyawan dengan jelas. Sudah terdokumentasi sebagai panduan bagi setiap karyawan dalam bekerja dan setelah menerapkannya setiap hari dengan baik. Namun terkadang ada kondisi di mana sebuah masalah yang timbul tidak dijelaskan, bahkan tidak ada di dalam SOP yang perusahaan berikan. Nah, yang akan Anda lakukan ya, tetap mengikuti SOP yang ada meskipun pekerjaan selesai jadi sangat lama dan mengganggu kinerja. Yang B, meminta bantuan kepada rekan karyawan yang lain untuk dicarikan solusi terbaik. Yang C, melihat dari kondisi yang ada dan saya sesuaikan dengan misi perusahaan agar pekerjaan cepat terselesaikan. Yang D, menyuruh atasan untuk mereview kembali SOP yang ada agar karyawan dapat bekerja dengan baik. Yang E, memikirkan penyelesaian yang sekiranya cocok dan bisa saya kerjakan sesuai kemampuan saya dan misi perusahaan. Nah, mana nih untuk jawaban yang tepat? Yang tepat adalah yang C ya. Melihat dari kondisi yang ada dan saya sesuaikan dengan misi perusahaan agar pekerjaan cepat terselesaikan. Nah, pembahasannya topik kemampuan bekerja mandiri dan tuntas menunjukkan sikap bertanggung jawab terhadap pekerjaan dengan tidak menyalahi tujuan perusahaan dan menyelesaikan pekerjaan secara cepat. Kita bahas ya soal sosiokultural. Nah, nomor 11. Siska adalah seorang mahasiswa kedokteran di salah satu universitas terkenal di Indonesia. Di tengah perkuliahan, dia mengalami depresi berat karena kedua orang tuanya meninggal dunia akibat kecelakaan. Nah, sehingga dia berobat sampai sembuh dan dapat menyelesaikan kuliahnya. Setelah selesai kuliah, dia ingin melanjutkan sekolah spesialis tetapi ditolak oleh panitia seleksi karena ada riwayat gangguan kejiwaan tersebut. Nah, menurut Anda tindakan panitia seleksi itu yang sangat tepat karena jika sewaktu-waktu gangguan jiwanya kambuh bisa membahayakan pasien. Yang D, tidak tepat karena melanggar HAM, hak asasi manusia. Yang C, seharusnya diterima saja karena dia sudah sembuh dan tidak akan berpengaruh apa-apa. Yang D, seharusnya panitia seleksi memberi kesempatan pada Siska. Yang E, tepat karena orang dengan riwayat gangguan jiwa bisa meresahkan. Jawaban yang tepat adalah yang C. Nah, di sini seharusnya diterima saja ya, karena dia sudah sembuh dan tidak akan berpengaruh apa-apa. Nah, pembahasannya kompetensi sosial kultural dibedakan menjadi beberapa level. Untuk level 1, kompetensi sosiokultural yaitu paham atau dalam pengembangan dan dibagi menjadi 3, memahami, menerima, dan peka. Kemudian terbuka dan bisa belajar, bisa bekerja sama. Untuk soal ini, Siska harusnya bisa memahami, menerima, dan peka. Seharusnya diterima saja karena dia sudah sembuh dan tidak akan berpengaruh apa-apa. Kita lanjut soal yang ke-12. Dalam suatu rapat Dewan Guru, pendapat saya ditolak oleh peserta rapat. Sikap yang akan saya lakukan adalah A. Berlapang dada menerima penolakan itu. B. Tidak terima dan langsung meninggalkan tempat rapat. C. Berusaha keras meyakinkan peserta rapat untuk menerima pendapat saya. Yang D. Menghargai perbedaan pendapat. Yang E. Dengan berat hati menerima penolakan dan mengikuti rapat hingga selesai. Jawaban yang tepat adalah yang
A. Berlapang dada menerima penolakan itu. Jadi jangan putus asa, ya tetap ikhlas dan berlapang dada. Pembahasannya seperti ini. Kompetensi sosio-kultural dibedakan menjadi beberapa level. Untuk level 1 kompetensi sosial kultural yaitu, nah di sini teruraikan kembali ya, paham atau dalam pengembangan dan dibagi menjadi 3, memahami, menerima, dan peka, terbuka, dan bisa belajar, bisa bekerja sama. Nah untuk soal ini sikap kita seharusnya bisa terbuka dan mau belajar dengan orang lain. Artinya berlapang dada menerima penolakan itu. Oke, kita bahas soal yang ke-13. Setiap tahun atasanmu mengajukan cuti untuk kegiatan keagamaan dan melimpahkan pekerjaannya kepada Anda. Bagaimanakah sikap Anda? Yang A. Menanyakan kepada bagian kepegawaian apakah pelimpahan pekerjaan atasan menjadi keharusan untuk Anda laksanakan. Yang B. Menanyakan kepada atasan tentang kegiatan keagamaan tersebut dan mengucapkan selamat melaksanakan aktivitas ibadah. Yang C. Bertanya kepada rekan-rekan dan mencari literatur tentang kegiatan keagamaan yang atasan laksanakan. Yang D. Biasa saja karena atasan bisa begitu. Yang E. Membantu pekerjaan atasan tersebut karena bisa jadi Anda saat cuti juga melimpahkan pekerjaan kepada atasan Anda. Jawaban yang tepat adalah yang E ya. Membantu pekerjaan atasan tersebut karena bisa jadi Anda saat cuti juga melimpahkan pekerjaan kepada atasan Anda. Jadi di sini mungkin simbiosis mutualisme ya pembahasannya. Sama dengan yang di soal 11-12 ya. Nah, di sini untuk soal sikap kita seharusnya bisa bekerja sama ya. Ini level yang pertama kompetensi sosiokultural dengan orang lain. Nah, membantu pekerjaan atasan itu merupakan bekerja sama ya. Kalau dibuat sebaliknya ya nanti akan bekerja sama kembali. Nah, kita bahas soal yang ke-14. Suatu hari Anda sedang rapat bersama para pimpinan. Salah seorang pimpinan mengeluarkan pendapatnya, namun Anda tidak setuju dengan pendapat tersebut. Maka yang Anda lakukan adalah A. Langsung mengeluarkan pendapat Anda juga meskipun dia pimpinan. B. Menutup mulut karena tidak mau membantah pimpinan. C. Mengiyakan saja untuk menyetujui pendapat pimpinan tersebut. D. Meninggalkan ruangan rapat karena Anda geram dengan pimpinan Anda. Yang E. Biasa saja karena hal tersebut sudah sering terjadi. Jawaban yang tepat adalah yang A ya. Langsung mengeluarkan pendapat Anda. Anda ya meskipun ia pemimpin. Tetap harus kritis ya. Nah, kita melangkah ke sosiokultural level 2 ya, basic. Ini pembahasannya. Peran aktif Anda dalam mengembangkan sikap saling menghargai, menekankan persamaan dan persatuan, harus memenuhi peduli dan menghargai perbedaan, membangun hubungan baik, bersikap tenang dan mengendalikan emosi. Nah, soal kali ini jawaban yang tepat adalah yang A ya, langsung mengeluarkan pendapat Anda juga meskipun dia pimpinan, karena memenuhi peduli dan menghargai perbedaan. Next, soal yang terakhir di sosiokultural, soal yang ke-15. Suatu hari Anda menginap di rumah salah seorang keluarga Anda. Keluarga Anda kemudian menghidangkan sebuah hidangan yang tidak Anda sukai. Maka yang Anda lakukan adalah yang A. Makan nasinya saja tanpa menyentuh hidangan tersebut. B. Makan saja untuk menghormati tuan rumah. C. Mengatakan bahwa Anda sudah kenyang. D. Tidak memakan makanan yang ada. Yang E. Jujur dan tidak mau makan. Jawaban yang tepat adalah yang B ya. Makan saja untuk menghormati tuan rumah. Pembahasannya masih dengan level 2 ya, basic 2, sosiokultural level 2. Peran aktif Anda dalam mengembangkan sikap saling menghargai, menekankan perasaan dan persatuan harus memenuhi peduli dan menghargai perbedaan, membangun hubungan baik, bersikap tenang dan mengendalikan emosi. Nah, di sini untuk soal ini jawaban yang tepat adalah yang B ya. Makan saja untuk menghormati tuan rumah karena memenuhi karakter membangun hubungan baik. Nah, demikian untuk pembahasan ya soal P3K persiapan mengikuti seleksi tahap 2 ataupun tahap 3. Selalu berusaha tetap optimis dalam meraih prestasi. See you next time.